ila hadati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kesana nak biar seimbang nak. Wa alihi wa sahbihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما من صباح, tidak ada dari suatu pagi, yusbihu, melakukan kehidupan siapa al-ibadu, hamba-hamba Allah, fihi, di dalam sabah, illa wasarihun, kecuali ada penyeru, seperti Pak Ismanto penyeru pada kalian, saya perintahkan. Yasrahu, menyeru, sarihun, ayyuhal khalaik, wahai para makhluk, ayyuhal khalaik, wahai para makhluk, sabbihul malikal quddus, sabbihu, sucikanlah kamu sekalian al-malikal quddus, pada penguasa yang maha suci, pada penguasa yang maha suci. Jangan dikotori maha suci. Allah ketika berkehendak, Allah berkehendak, kun fayakun, tidak dipengaruhi oleh yang lain-lainnya. Ayyuhal khalaiqu sabbihu al-malikal quddus, Tuhan raja di raja yang maha suci, tidak dipengaruhi, tidak harus ada sebab. Itu tasbih. Subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Mohon maaf, orang tidak masuk akal nak mengatakan amanatul ummah terlalu melip, terlalu tinggi cita-citanya. Allah maha suci kok, tidak harus dengan segala sebab, dengan kedatangan menteri, dengan apa dan seterusnya, tapi mereka akan dikondisikan oleh Allah. Pak Jokowi datang berkali-kali ke Amanatul Ummah. Ya, saya tidak mampu mendatangkan Pak Jokowi, kata saya. Satu-satunya di Indonesia guru besar yang dikukuhkan oleh presiden itu saya. Loh, masa sih kan cuman hadir? Enggak. Pidato sambutan beliau mengatakan, izinkan saya untuk menyebut nama Kiai Asep dengan sebutannya yang sempurna. Dan beliau mengatakan profesor, doktor, Kiai Haji dan seterusnya. Tidak bisa, Allah maha suci kok bisa. Masya Allah, rencananya mau ke sini kok, bukan ke Winsa. Tapi Allah maha suci, dikondisikan demikian, saya nurut. Allah maha suci, saya dikondisikan demikian, saya nurut, luar biasa, maha suci. Saya kepingin mendirikan bahwa ini adalah pusat kebudayaan dunia. Waduh, kok terlalu. Kemarin Profesor Dr. Sairoji dari Palembang, saya berterima kasih, kata beliau, saya bisa bertemu dengan sosok seperti Pak Yai Asep. Beliau mengatakan demikian. Saya berterima kasih. Dan beliau adalah seorang guru besar yang piawai, mantan rektor. Begitu apa yang diucapkan. Semalaman Pak Saifuddin, Profesor Dr. Saifuddin ngobrol sama saya. Beliau memberikan masukan-masukan yang positif. Sudah sekarang S3-nya Pak Yai, PAI dan MPI. Selanjutnya satu lagi aja, Dirosah Islamiyah, menyeluruh nanti semuanya kena. Berapa prodi silakan, subprodi,
apa saja bisa diselenggarakan di sini dengan adanya dirasah Islamiyah, dan profesornya tidak banyak. Nah, kalian tahu mendirikan S3 itu harus ada 2 profesor miliknya sendiri. Harus ada 2 profesor miliknya sendiri. Tidak mungkin berdiri ada S3 dimanapun. Makanya belum ada di pesantren lain. Loh, saya kok bisa? Karena kemahasucian Allah. Tidak usah. Tidak harus ada CSR. Tidak harus. Nah, makanya kemahasucian Allah itu hendaknya kita miliki dengan keberadaan kalian yang harus diwarnai oleh 2 hal saja. Takwa, ilmu. Takwa dan ilmu. Insya Allah ini akan dikondisikan. Kalian jauh-jauh dari mana-mana. Di sini bukan mencari itu. Untuk apa? Untuk apa? Banyak UIN di mana-mana. Nah, kalau kalian seperti mahasiswa UIN aja, misalnya produknya, ya untuk apa? Jauh-jauh dari sana sini ke sini. Saya tahu kok, kalian orang mampu-mampu. Buktinya anak perempuan keluar belanja. Tidak boleh itu, nah, sudah. Tidak boleh. Yang 7 hal kalian harus memahami kalau kalian kepingin menjadi seorang ilmuwan yang mudah dalam menyerap ilmu, kemudian ilmunya bermanfaat. Jangan yang begitu. Lakukan yang 7 hal. Siapa coba? Kemarin saya makan di mana namanya, di kafe sini. Saya selalu membawa tamu-tamu saya ke sana. Saya disuguhi sosis. Anak, apa ini sosis? Buang. Kalian sosis. Kenapa? Kok enggak tahu saja? Tahu, tempe, kentang. Sosis buang. Apa? Haram, nak. Sepengetahuan saya di sini ini ada pabrik sosis. Sepengetahuan saya haram. Ada pegawai saya namanya Chandra Wahyu. Teman-temannya Chandra Wahyu ini kerjanya di pabrik sosis. Punya tugas membeli ayam-ayam mati di kandang-kandang. Sini kan banyak kandang ayam. Lah mereka Pak Haji yang punya kandangan enggak mau. Tapi ada alasan, saya beli Pak batang ayamnya itu. Untuk apa? Untuk pakan lele. Tapi setelah dibeli dibawa ke pabrik sosis. Diproses lah. Apa kata mereka? Dapat ini batang itu yo enak. Ya sama dengan mengatakan babi kan enak. Kenapa diharamkan? Akhirnya kan begitu. Oleh karena itu, ulama besar yang membuat teori semacam itu, ulama besar yang menyusun kitab kemudian mengatakan bahwa santri Allah ya'kula ta'amas suq, yang artinya ta'amal kharij, karena ilatnya li'annahu aqrabu ilan najasa wa aqrabu ilal khobasa wa li'anna absaral fuqara itaqa'u alaihi yuriduna ayyakulu wa la yaqdiruna ayyashtaru fazalat barakatuhu. Tak boleh jajan di luar, karena lebih mendekati najis, lebih mendekati kotor, dan karena sembarang mata memandang, di antara yang memandang adalah yang tidak punya uang. Mereka kepingin tapi tidak bisa membeli dan hilanglah barokahnya. Aqrabu ilal khobasah wa aqrabu ilal najasah. Wong mereka itu orientasinya adalah profit oriented. Nah, oleh karena itu 7 hal ini harus betul-betul dipraktekkan. Al-jiddu wal muwadhabah, berkesungguhan dan ajeg dalam berkesungguhan. Tidak ada hari, tidak ada jam kecuali saya belajar. Tidak ada hari, tidak ada jam kecuali saya ibadah. Karena warna hidup saya hanya 2, takwa dan ilmu. Di perpustakaan, diperbesar perpustakaannya nanti. Luar biasa, hanya tidak efektif saja. Bagaimana? TU kita ini terbanyak mungkin.
di antara sekolah-sekolah swasta. Kita punya TU 30 orang TU. Belum lagi yang lain-lainnya. Ini hanya karena tidak ada penggerak untuk mengefektifkan segala-galanya. Geluti. Apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Sairoji dan Pak Asep kemarin, Profesor Dr. Asep Saifuddin namanya sama. Dia mengatakan budaya ilmu Pak Kiai, budaya ilmu, budaya ilmu. Ini anak-anak sekalian. Saya akan datangkan guru besar dari doktor setidak-tidaknya dari Al-Azhar mesti. Biar ngajar di sini. Tinggal di sini. Untuk terwujudnya budaya ilmu. Ini anak-anak sekalian. Sudah, kalau sudah begitu berhasil kalian. Cita-cita kita membuat Indonesia maju, adil dan makmur. Dengarkanlah. Sebagaimana yang selalu kita baca dalam visi-visi yang terus menerus setiap saat kita bacakan. Ketuk hati kita. Saya harus menjadi yang seperti itu. Apa bisa? Bisa. Salat hajat kalian itu minat doa alladzi la yuraddu, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Makanya saya juga akan mengimami salat hajat sekali di sini insya Allah. Ini anak-anak sekalian, tapi saya harus ada yang menggantikan di sananya nanti siapa. Lah saya salat hajat di sini, saya mengajar sampai jam 5. Jam 5 saya lanjut mengajar di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mendengar terhadap soreh, penyeru itu mendengar semua makhluk Allah kecuali manusia. Nah, kita mendengar siapa penyerunya? Pak Ismanto. Kita mendengar. Kurang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Min abdin yamurru bi qabri rajulin kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi illa arafahu wa radda alaihi salama. Ini hadis Nabi, nak. Jangan kemudian doif. Gak ngerti doif, nanti belajar kalian. Hadis Nabi, hadis itu dari sisi matan sama semuanya. Qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari sisi mata. Doif sahih itu semuanya dari sisi rawi. Semuanya dari sisi rawi. Kalau dari sisi matan sama. Ma min abdin, tidak ada dari seorang hamba yang murru yang lewat abad bi qabri rajulin, pada kuburnya seseorang. Karena yang ada rajul, karena yang ada abad ya'rifu, yaitu mengenal abadhu kepada rajul. Ma min abdin, tidak ada dari seorang hamba yang murru yang lewat abad bi qabri rajulin, pada kuburnya seseorang. Karena yang ada abad ya'rifu, mengenal abadhu kepada rajulin fid dunya, di dunianya. Fayusallimu, maka beruluk salam abad alaihi, kepada rajul, illa, kecuali arafa, mengetahui rajulhu kepada abad, waradda, dan menjawab rajul alaihi, kepada abad, assalama, pada salamnya, assalama, pada salamnya. Kalian tekun mengikuti bacaan saya, kalian mengerti, itu cerdas. Kalau sudah cerdas, gunakan untuk membaca buku dan seterusnya, semuanya menjadi gampang. Akan diperbanyak perpustakaan, buku-bukunya diperbanyak. Di samping yang online nanti. Sudah punya kita yang 500.000 judul sudah ada di sini. Jangan seperti tamatan UIN saja, nah. Bahkan kalian harus lebih hebat daripada lulusan Al-Azhar. Ya tidak mungkinlah kita menjadi kiblat dunia kalau lulusannya kayak begitu, asal-asalan. Ya tidak mungkin menjadi kiblat dunia kalau budaya keilmuan tidak ada di sini.
budaya keilmuan dan budaya ketakwaan. Itulah yang dipilih oleh orang tua kalian, mengirimkan kalian ke sini. Kalian berkeinginan sungguh, kalian meminta kepada Allah, kalian berkelanjutan di sini. Dok, saya tidak mau, saya akan segera kumpulkan. Mereka-mereka yang mengikuti program S3 harus S3 sungguhan, bukan asal-asalan. Saya tidak mencari uang, saya tidak mencari banyaknya mahasiswa kemudian banyak yang membayar, tidak. Tapi saya mencari mereka yang disiplin ilmu, ya disiplin yang lain-lainnya juga. Rawa menceritakan terhadap hadis Al-Khatib Imam Khatib an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Min 'abdin yusra'u sar'atan min maradin illa ba'asahu Allahu minha tahiran. Bismillahirrahmanirrahim. Min 'abdin yusra'u sar'atan min maradin illa ba'asahu Allahu minha tahiran. Ma min 'abdin, tidak ada dari seorang hamba Allah beribadah, yusra'u, yang dikejutkan dengan kematiannya, sar'atan, dengan kejutan yang sungguhan, mim maradin, dari karena sakit. Saya tidak tahu gimana sih corona itu, karena memang belum pernah diderita, ya. Sebab saya minta kepada Allah, ya Allah, kalau saya kena corona gimana terus nasibnya santri saya? Saya untuk panjenengan, saya ngajar ngaji setiap pagi. Kalau saya corona, saya diisolasi. Saya dengar orang yang sakit corona itu sakit sekali katanya. Yang sakit perut. Ada seorang ustadz di Amanatul Ummah sakit perut, dibawa ke rumah sakit. Hafidul Quran, Allah, sholat sebelum meninggal. Ada anak asuh saya, ponakan saya dan anak asuh saya sakit, dibawa ke rumah sakit. Ketika mau meninggal dunia minta sholat dalam keadaan sangat sakit. Ini anak-anak contoh-contoh yang semacam ini. Yusra'u sar'atan, dikejutkan dengan kematian. Yusra'u, yang dikejutkan, sar'atan, dengan kejutan yang luar biasa dan dengan kejutan yang sesungguhnya, mim maradin, dari karena sakit, illa, kecuali, ba'asa, membangunkan, hu, kepada abad, siapa Allah minha, dari sar'atan, tahiran, sebagai orang yang suci, sebagai orang yang suci. Bagaimana kita mau demikian kalau kita bukan ahlul ibadah? Bagaimana kita mau demikian kalau kita bukan ahlul ibadah? Kebiasaan kita akan membawa kepada bagaimana akhir kematian kita. Bagaimana kematian kita? Kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kitanya takwa kepada Allah, di akhir kematian kita dalam keadaan takwa kepada Allah. Ini anak-anak sekalian. Ayo kita berjuang bersama-sama. Wujudkan, realisasi ini, realisasi bahwa kita akan menjadi kiblat dunia. Semoga begini-begini ini nanti didengar oleh Pak Jokowi sehingga beliau tertarik untuk hadir ke sini lagi, berkenan meletakkan batu pertama dengan Ibu Khofifah. Kalau Bu Khofifahnya mungkin gampang lah saya kondisikan, tapi kalau beliaunya saya tidak mau dibantu. Tetapi itulah kehadirannya adalah merupakan bantuan kepada kami. Ini anak-anak. Al-Rawahut Tabrani an Abi Umamah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min 'abdin min ummati yusalli 'alayya salatan sadiqatan biha min qibali nafsihi illa sallallahu ta'ala alaihi biha 10 salawatin wa kataba lahu biha 10 hasanatin
wa maha anhu biha asra sayyiatin. Ma min abdin, tidak ada dari seorang hamba. Makanya tolonglah di sini dibacakan sholawat, burdah, mahallul qiyam. Adalah malam Jumat ramaikan. Ya, setelah kehidupan kampus ramaikan. Setelah itu kalian belajar. Semua mata kuliah kalian perdalam sampai sedalam-dalamnya. Itu yang akan menjadi kekuatan kalian melangkah ke depan menuju keberhasilan. Ilmu, al-ilmu quwwah, ilmu itu adalah kekuatan. Tapi saya kepingin ramainya bacaan sholawat di masjid ini. Tembusna cahaya ke arsyana dari masjid ini. Ma min abdin, tidak ada dari seorang hamba, min ummati, dari umatku, yusalli, yang membaca salawat, abad alayya, untukku, shadiqan, dengan benar, biha, dengan salawatnya, min kibali nafsihi, dari arah hatinya. Jangan asal-asal. Nah caranya, nanti saya akan belikan nanti ya bacaan-bacaan sholawat yang ada mahallul qiyamnya, kemudian yang ada terjemahannya, kalian baca di mana-mana sehingga kemudian bisa menghayati daripada bacaan-bacaan sholawat yang kalian baca, dan kemudian keluar dari diri kalian, dari hati, dari lubuk hati kalian, dari arah hati kalian. Illa, kecuali shalla, melimpahkan kasih sayang Allah Ta'ala mahalur Allah alaihi, kepada abad, biha, karena bacaan sholawat tadi, asra sholawatin, dengan 10 macam kasih sayang. Satu kali bacaan sholawat kalian baca, 10 macam limpahan kasih sayang Allah berikan kepada kalian karena kalian baca sholawat. Ramaikan malam Jumat dengan bacaan sholawat, renungi, hayati bacaan-bacaan sholawatnya. Tidak hanya itu, wa kataba, dan menulis dan mencatat Allah lahu, untuknya, biha, karena bacaan sholawat tadi, asra hasanatin, 10 kebaikan-kebaikan. 10 kebaikan dicatat untuknya karena bacaan sholawat yang sekali yang dia baca, apalagi berulang-ulang kali. Wa maha, dan menghapus Allah alaihi, untuk abad, biha, karena bacaan sholawat tadi, asra sayyiatin, pada 10 kejahatan, kejelekannya dihapus karena bacaan sholawat yang sekali. Betapa kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawa, menceritakan terhadap hadis siapa? Abu Naim. Pertama, untuk menjadi ulama besar. Apa bisa? Bisa. Budaya ilmu. Jangan ada mata kuliah yang kalian tidak mengerti. Satu-satunya mengejutkan kepada semua lembaga pendidikan perguruan tinggi di Indonesia, pasti mereka akan meniru. Apa? Di sini diadakan mata kuliah pembimbingan penulisan jurnal. Ini sampai 4 semester S3-nya. Hanya mereka yang main-main aja yang nantinya kemudian tidak bisa menulis jurnal. 4 semester. Karena apa? Karena kualitas yang akan kita bangun. Karena penyajian kepada dunia yang akan kita berikan. Bukan profit oriented. Untuk apa profit oriented? Ya kalau saya profit oriented, tidak usahlah mengadakan perguruan tinggi. Membuang-buang uang bagi saya. Tapi ingin menyajikan kualitas kepada dunia. Ulama-ulama besar. Pengajian. Saya mengajar ngaji. Saya nanti akan sempurnakan kitab-kitab lain yang bisa membuat kalian berdaya berfikirnya,
di dalam keagamaan nanti akan diberikan muqaranatil madzahib. Mas Muhib nanti yang akan memberikan rektor kalian, orang hebat. Nah, ketika di Mesirnya para guru besar tidak mau memberikan seminar kalau moderatornya bukan Mas Muhib. Bayangkan, rektor kalian dan disiplin. Jangan diganggu, jangan diganggu. Payah nak, penat nak. Saya tuh tidak berani bercerita tentang gangguan kalian yang begitu kejam di tahun-tahun yang lalu kepada kami. Kejam gangguan kalian. Jangan diulangi. Sudah. La yudghilul mu'minu fil juhri marrataini. Seorang mukmin tidak akan terjerembab ke dalam sebuah lubang sampai 2 kali. Ini anak-anak sekalian. Oleh karena itu, laksanakan budaya ilmu dan budaya kehidupan takwa. Jijik nak. Kalau kalian sudah terbudayakan untuk itu, sholat malam dilakukan, jijik nak untuk tidak bertakwa kepada Allah itu. Kita diberikan kenikmatan oleh Allah itu luar biasa. Kenikmatan bisa melihat, kenikmatan bisa menikmati makanan, kenikmatan yang lain-lainnya, kenikmatan bisa berpikir. Loh, Allahnya kok dihianati. Allahnya kok dihianati dengan cara kalian tidak melaksanakan ketakwaan kepada Allah. Itu pengkhianatan. Ulama besar, pemimpin dunia, sudah nak, kalian banyak membaca buku, banyak teori tentang kepemimpinan, baca buku saja sejak. Coba baca buku-buku saya itu. Bukan saya yang menulis, kiai besar bin kiai besar yang berpikiran besar. Yang terakhir inspirasi dan perjuangan saya dalam membangun bangsa Indonesia. Dibaca. Pemikiran-pemikiran besar, langkah-langkah besar, dan dibaca di dalamnya. Saya orang melarat, tak punya apa-apa. Nah. Jangankan dulu kala ketika saya mondok di pesantren dibaca. 15 tahun yang lalu saya tidak punya apa-apa. Tapi bisa. Karena sebuah keinginan besar. Makanya tadi disebutkan bukan cuma untuk diucapkan tapi diresapi. Innallaha yuhibbu ma'aliyal umuri wa yakrahu safsafah. Ma min 'abdin min ummati, ma min 'abdin, tidak ada dari hambaku, min ummat, ma min 'abdin, tidak ada dari seorang hamba, min ummati, dari umatku, yusalli, yang membaca salawat alayya kepadaku, salatan, dengan 1 kali membaca salawat, shadiqan, yang benar bacaan salawatnya, shadiqan, yang benar, biha, dengan bacaan salawatnya, min kibali nafsi, dari arah hatinya, illa, kecuali shalla, melimpahkan kasih sayang Allah Ta'ala mahalur Allah alaihi kepada abad biha, karena salawatnya yang sekali tadi, asra salawatin, dengan 10 salawat. Wa kataba, dan mencatat, lahu, untuk abad biha, karena salawatnya yang sekali tadi, salatan, asra hasanatin, pada 10 kebaikan-kebaikan, wa maha, dan menghapus, anhu, dari abad biha, karena salawatnya yang sekali tadi, asra sayyiatin, pada 10 kejelekan-kejelekannya. Ma min abdin, 1 hadis lagi, ma min abdin, tidak ada dari seorang hamba, yuridu, yang menghendaki, abd, ayyartafi'a, untuk naik, fid dunya, di dunia, apanya, darajatnya, fartafa'a, maka kemudian naik juga, illa, kecuali wadu'a, merendahkanhu, kepada abad siapa, Allah Ta'ala mahalur Allah, fil akhirati, di akhirat, darajatnya, akbaro, yang lebih besar, minha, dari darajat, wa atwala, dan lebih lama, direndahkan di akhiratnya, lebih lama, lebih besar. Kalau menghendaki kehidupan. Loh, terus bagaimana kalau kita kepingin presiden? Jangan presidennya yang dikeinginkan, tetapi bagaimana saya bisa berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.
jangan presidennya. Jadi menteri, jangan menterinya. Semua provinsi-provinsi meminta kepada saya untuk maju sebagai alternatif dan sebagai yang untuk menjadi ketua PBNU. Semua. Apa jawaban saya? Saya tidak kepingin menjadi ketua PBNU. Saya kepingin mengabdi kepada NU aja. Saya kepingin mengabdi kepada NU. Tidak usah jadi ketua PBNU. Saya dirikan pergunu di 34 provinsi. Saya biayai. Saya dirikan di 514 cabang di Indonesia. Saya biayai. Itulah pengabdian. Ini anak-anak sekalian. Jadi kalau kalian misalnya menjadi gubernur dan lain sebagainya, silakan. Niatnya bukan untuk biar darajatnya tinggi di dunia, bukan, memberikan pengabdian kepada Allah, kepada masyarakat, kepada Indonesia. Ini anak-anak sekalian. Jadi jangan ambisi itunya, berbahaya nanti di akhirat kita akan di. Ada contohnya yang baik, banyak menurut saya. Pak Jokowi adalah sebuah contoh yang baik. Hanya memang kanan kirinya itu yang kadang-kadang memberikan tekanan sehingga ya tidak 100% tampilannya sebagai Pak Jokowi yang sesungguhnya. Menurut saya, Gus Dur sebagai contoh yang baik, ya, yang kepinginnya luar biasa membuat Indonesia maju, adil dan makmur. Tapi masih belum berdaya. Tapi semangat yang telah diberikan oleh Pak Jokowi untuk menginspirasi kepada generasi berikutnya untuk demikian. Makanya habis-habisan saya membela beliau dulu. Bu Khofifah, beliau rendah hati mengatakan apa yang mampu saya kepingin membuat. Kekayaannya tidak ada, ya ini yang lainnya. Baru menteri saja sudah triliunan. Katanya uangnya ditaruh di perusahaan-perusahaan cangkang di dunia. Triliunan, baru menteri. Khofifah tidak punya apa-apa. Pak Jokowi juga tidak didengar, tidak punya apa-apa. Gus Dur tidak punya apa-apa. Nah ini yang begini. Kalah kita sama, ya Allah, orientasinya apa tapi kalah sama Jimmy Carter. Aduh ya Allah. Sok merasa hebat sebagai bangsa Indonesia tapi kalah budaya dan pribadinya. Ya walaupun kita mempunyai contoh-contoh besar yang hari ini kita kelihatan ya Pak Jokowi, Pak Gus Dur, ya dulu Bu Khofifah di tingkat Jawa Timur tidak punya kekayaan yang berlebih-lebihan, tidak punya perusahaan cangkang, tidak punya. Yang lainnya, nauzubillah min dzalik, direndahkan hidupnya yang demikian ini nanti di akhirat. Lebih lama kesengsaraan dan kerendahan hidupnya. Kalau kepingin urusan dunia yang ansih karena dunianya. Tetapi bertekadlah kalian untuk ini, pemimpin. Konglomerat, tekuni ilmu kalian. Kalian jadi konglomerat. Apanya yang ditekuni? IT-nya. Apanya? Akuntansinya. Nanti ini yang akan memberikan petunjuk, mengarahkan kalian untuk memiliki keberdayaan dan kemampuan. Apanya lagi? Speakingnya. Di sini banyak yang diajak speaking. Where is Abdul Wali? I miss you. Abdul Wali. Mana Abdul Wali? Abdul Wali, la ilaha illallah, yang lain pada datang, Abdul Wali tidak datang. Biasanya datang Abdul Wali. Abdul Wali disuruh menemui saya hari ini, kok tidak datang. Abdul Wali, ya Allah. Ini anak-anak sekali. Bisa, apalagi? Jangan pernah tidak sholat malam sampai kemudian tidak tidur sampai keluar matahari untuk menjadi konglomerat.
Innallaha la yuwazzi'ul arzaqa baina tulu'il fajri shadiqi hatta tulu'i syamsi. Sungguh Allah membagi-bagikan rizki di antara terbitnya fajar shadiq sampai dengan terbitnya matahari. Secara ilmiah sudah diteliti, Allah menaburkan ozon di tenggang waktu itu, dan ozon itu mempunyai sifat untuk mewujudkan diri kita ini kuat dan terengginas. Kalau kita kuat dan terengginas, tentu saja rezeki kita bisa banyak karena kita bisa tahan lama dalam bekerja. Loh, saya tidak pernah tidur nak kalau siang. Ya kecuali memang kepingin tidur dan kemudian saya tidurkan tidur. Tapi tidak ada jam, tidak punya jam. Kenapa? Karena saya bisa tidak tidur di tenggang waktu itu. Ya, karena diawali dengan sholat malam dan terus mengajar ngaji. Profesor Dr. Sairoji, dari mana beliau menyampaikan kepada Pak Fadli, belum pernah tahu. Saya beruntung sekali ketemu dengan Pak Kiai Asep. Beruntung sekali, saya belum pernah tahu ada orang yang seperti itu apa yang dilakukannya. Sehari beliau tahu banyak tamu, banyak ini, saya ikut serta dan seterusnya. Padahal saya banyak tamu hari itu, ada dari PBNU, ada dari Cianjur, ada dari apa, semua saya layani dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma rabbana zidna uluman nafi'ah warzuqna a'malan mutaqabbalah. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afainil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.